Shalom, salam sade, salam hari Kamis. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Dalam suasana Imlek, Powell semalam, kalau saya ini pribadi, saya nggak nganggap dia hawkish ya. Memang banyak, kalau dari pengamat-pengamat itu, YouTuber luar, pada bilang dia hawkish gitu. Kalau saya pribadi sih nggak hawkish ya, sebenarnya cuma stubborn, keras kepala aja. Ya masih sama aja dia pertahankan keputusan dia sebelumnya yang masih belum mau naikkan, masih belum mau cut rate ya, masih belum mau cut rate gitu. Jadi sebenarnya bukan hawkish gimana ya Mas ini. Dia juga wartawan nanya dia soal Trump kan order kamu untuk, saya nggak mau nanggapi soal itu ya. Juga dia nggak mau Fed terpengaruh dengan politisi katanya ya kan. Jadi dia keras kepala, dia Fed adalah Federal Reserve independent gitu, tidak di bawah naungan presiden ya kan. Dia nggak mau tanggapi, dia bilang. Nah tapi dari sisi dia punya ya, dia bukan hawkish lah, memang karena menurut dia alasan dia tidak harus buru-buru cut rate gitu ya, tidak emergency, karena buat dia pertama inflasi yang masih membandel, itu satu alasan. Dan alasan kedua, menurut dia labor market ya itu belum dalam keadaan critical crisis gitu, atau dalam risk ya. Jadi buat dia makanya belum, kondisi saat ini bagi dia tidak harus cut rate gitu. Jadi dia masih pertahankan keputusannya aja gitu. Bukan soal hawkish ya, banyak udah hawkish. Ya enggak, sama aja apa yang dia sampaikan bulan kemarin itu dengan sekarang ya sama gitu. Ya. Satu sisi dia ada softnya juga gitu. Dia ada sedikit bahas kripto, justru dia sekarang soft ke kripto. Jadi dia bilang juga bank-bank itu ya harus ini lebih terbuka ya, lebih adaptasi dengan kripto ya. Dia juga bilang I'm not against crypto katanya kan, dia bukan against crypto juga gitu. Jadi di situ itu ke kripto ya dovish sebenarnya. Kalau keputusan cut rate hawkish. Jadi buat saya bukan dovish hawkish semalam itu, justru lebih dia pertahankan prinsip dan keputusannya ya, dan dia keras kepala juga. Gua nggak tunduk sama lu Trump, istilah gitu lah sinyalnya gitu ya semalam itu. Dan market habis dia itu ya bounce back ke 104 ya, tapi tadi dailynya nutup di 103,7 gitu ya. Sebenarnya udah posisi bagus setelah dia habis peak ini. Cuma yang nggak bersahabat itu BTC Dominance. Bangke ini BTC Dominance. By the way, ini saya buat video posisi sekarang market cap naik 2,3%, yaitu di 3 triliun, 54 billion ya. Volume juga naik 8%-an volume ya, 125 billion volume transaksi. Nah yang ngeheknya itu BTC Dominance-nya ini untung agak turun dikit. Tadi pagi masih 58,7. Bangke nggak ngecekek sekali BTC Dominance. Altcoin ya amsyong lah ya. Ini agak turun dikit mulai 58,6. Kita doa-doa BTC Dominance rontok dulu ya. Kita pret dundung pret, kita sembur-sembur BTC Dominance biar turun, biar altcoin bisa agak hijau dulu gitu ya. Gonda kegencet terus, walaupun BTC sekarang ini saya buat video udah 105 nih BTC ya. Tadi dia nutup dailynya di 103,7
ya. Ini saya buat video pas ini baru dia loncat ke 105. BTC 105.099 ya. Fear and Greed agak naik balik 54, kemarin 50 netral, ini di 54 netral, ada naik dikit ya. Ethereum juga agak naik. Ayo Ethereum. Ini kalau Ethereum lebih hijau, mudah-mudahan post Ethereum lebih sorong dulu biar BTC dominance-nya turun juga, biar altcoin bisa lebih perform kan. Ini kita doa juga Ethereum jangan stuck ngadet di situ. Ayo pause Ethereum, gerak. Mudah-mudahan ya, biar dia bisa agak nekan ini BTC dominance-nya ya. Masih terlalu kuat sekali, 58,6, ngecekek banget ini bangke dia. XRP $3.12, Solana 239. Makanya ini harus lebih hijau altcoin dengan kembali udah di 105 BTC, tapi dia masih melempem karena BTC dominance-nya ini ngecekek ini ya. Kita doa-doa, kita sembur-sembur dulu BTC dominance biar dia turun, biar altcoin ya, mudah-mudahan lah. Hari ini Kamis ya, Kamis, Jumat, besok Jumat, wah Jumat 3, hari ini 30, besok 31, Sabtu, Senin, wah tutup monthly candle ini ya. Januari monthly candle-nya hijau, itu bisa Februari perform, Februari Maret kuartal 1 masih oke bullnya. Kalau dia Januari ini dia monthly-nya nutup bagus, mungkin masih bullnya masih akan ditahan di kuartal pertama ini ya. Kita doa-doa dia biar bisa ditahan dulu ya di kuartal 1 ini. Ini udah tanggal 30 Kamis, besok 31 Jumat. Ya, Sabtu pagi lah, tanggal 1 Februari ya. Itu mudah-mudahan bisa tutupnya monthly-nya bisa nutup bagus. Ya syukur sih. Mudah-mudahan Februari Maretnya kuartal pertama masih baguslah perform. Kalau dia Januari ini tutup hijau, kuartal pertama saya yakin dia masih akan bagus, masih bertahan bullnya gitu. Ya, kita tunggulah dalam 2 hari ini ya. Udah mendekati tutup monthly candle. Dan untuk hari ini sebenarnya lumayan dia ada event ini. Tadi saya ada masuk SAU tadi pagi, begitu buka market saya di 2757. Ya, 2757 saya ambil long untuk SAU. Ya, saya rasa hari ini dia bisa agak hijau. Ya. Ini hari ini lumayan nih dia nanti buka market Europe, dia Jerman ada GDP. Wah, Jerman bener-bener amsyong dia punya ekonomi. Ini GDP-nya malah masih drop ya. Kuartal 4 minus 0,1 forecast-nya ini. Wah, memang ambruk sekali ekonomi Jerman ini. Nah, juga hari ini penting ya, nanti dia Europe jam 5 dia. GDP juga. Nah, dia GDP kalau lihat forecast-nya untuk Europe, years over years, kuartal 4, ada naik dikit lah. Sebelumnya 0,9%. Forecast-nya diperkirakan 1%. Tapi GDP quarter over quarter-nya turun di kuartal 4. Yang years over years-nya naik. Yang quarter over quarter-nya yang drop gitu. Unemployment rate-nya nggak berubah untuk Europe. 6,3. Forecast-nya 6,3 juga. Nah, terus dia hari ini ECB cut rate juga ini ya. Dia jam 8.15 waktu Eastern Time. Juga dia turun 0,25 basis point dia punya deposit facility rate.
ya, bunga deposit itu turun, yang dari 3% dia cut jadi 2,75, turun juga 0,25 basis point. Juga untuk ECB interest rate decision juga turun 0,25% juga. Yang sebelumnya 3,15, ini dia cut lagi di $2.90, berarti 0,25 basis point juga dia. Ya, jadi bunga deposit juga turun 0,25%, untuk interest rate, bank interest rate-nya juga 0,25% turun. Nah, ini dia USA hari ini, ya. Juga dia GDP jam 8.30. GDP-nya drop lagi ini, ya. Jadi makanya dia GDP kalau drop, ya, dolar lemah gitu, ya. Dolar lemah harusnya saw hijau, ya. Dia GDP-nya sebelumnya 3,1, ini forecast-nya 2,7 GDP kuartal over kuartal untuk kuartal 4 ini, ya. Data gembel naik dikit, 223.000, sebelumnya ini 220, nggak terlalu ngaruh. Ini pasti GDP nanti dilihat, GDP yang mungkin jadi acuan, ya. ECB press conference, Christine Lagarde ada speak juga, mungkin ECB apa nanti. Tapi saya rasa untuk Amrik marketnya malam ini ya harusnya GDP yang ini nentukan gitu, ya. Kalau dia punya data gembel nggak gimana. GDP nanti, kalau GDP-nya memang ini turun 3, yaitu dolar agak drop dia, ya. Ini dolar dia masih 107,6, agak drop market Asia. Tadi dia nutup di 107,7 semalam, ya. Nggak gimana, ya mungkin malam ini agak drop dia. Makanya saya ambil long tadi pagi. Ya, mudah-mudahan ada rezeki lah untuk saw hari ini. Siapa tahu kan sesuai dia dengan ini. Kalau GDP-nya anjlok dikit, turun, ya dolar agak lemah, ya. Ya, jadi harusnya saw hijau, BTC juga hijau gitu. Nah, yang kita tunggu sekarang dominance ya turun, ya. Ini kita baca-baca dikit, pret dudung pret naik, Ethereum naik, ya kan. Post Ethereum sodok naik dulu Ethereum buat tekan BTC dominance biar bisa lebih turun, biar altcoin bisa lebih hijau, ya. Tapi kalau hari ini kalian mau scalping, lihat posisi gini, saya ambil long sih, ya. Bisa ambil long, ada beberapa koin. Ya, beberapa koin bisa untuk kalau kalian mau long gitu, ya. Tapi Ondo jangan lagi, Ondo udah lumayan dia naiknya, ya. Itu jangan di long lagi. AAV bisa, ya. Uniswap juga masih bisa naik. Soalnya Uniswap hari ini dia ada event itu, ya. Hari ini atau besok. Hari ini kalau nggak salah tanggal 30 dia launch V4-nya Uniswap, ya. Ini mungkin aja masih bisa disorong. Ini saya buat video $12. Bisa aja nanti malam dia lebih ini ke $13, $14 harusnya.
Mental, MNT juga kayaknya bisa di long juga ya. Mental. Ini saya buat video $1.11, kayaknya bisa mantul balik dia. Beberapa lah kalian cek dia punya ini kalau yang mau scalping ya. Cek dulu time frame kecilnya, tapi kalau untuk hari ini saya sih posisi mencondong lebih ini sih ke long lah ya, kalau yang mau scalping. Beberapa kayaknya udah mulai mau agak hijau ya, cuma kita harap aja dominance bisa lebih turun, itu aja. Kalau nanti kedepannya dalam beberapa jam ke depan dominance bisa turun, nah itu lumayan bisa lebih hijau lah ya. Ya mudah-mudahan lah hari ini Kamis, besok Jumat ya. Jadi kalau dia dominance-nya drop malam ini, bisa jadi Jumat berkah kan. Pada semangat lihat Jumatnya gitu besok ya. Nah hari ini malam Jumat seperti biasa santai, lemeskan otot ya kan. Jadi begitu aja untuk hari ini video di hari Kamis ini, malam Jumat ya. Pembahasannya itu aja. Sementara itulah kalau yang kita lihat nggak terlalu gimana. Untuk Fed ya belum ada ini, masih harus baca data untuk cut rate-nya. Tapi ya kita nggak usah, dia kan sering berubah-ubah. 2 bulan lalu ngomongnya lain, next 2 bulan kemudian dia rubah lagi bahasanya si Fed kan gitu. Jadi ya sementara dia masih keras kepala, pertahankan pendapatnya, belum perlu rush untuk cut rate ya kan. Masih dia lihat inflasi yang bandel. Alasan dia itu 2 sebenarnya, belum mau cut rate karena inflasi yang masih bandel, dan kedua buat dia labor market masih cukup kuat, belum beresiko ya. Padahal udah pada layoff itu, tapi buat dia masih aman ya, nggak jelas lah, suka-suka dia ya. Dan kita lihat ke depannya gimana si Trump tangani, karena dia nanti kan ada ini juga, Trump sendiri kan ada dari Departemen Keuangannya ya, Finance Minister, gimana harusnya ada kerjasama gitu sama Fed kan. Nah ini gimana titik temu mereka juga, gimana Trump handle dia juga gitu ke depannya. Jadi masih ini ya, dia sendiri nggak tunduk gitu, dia bilang dia independen. Jadi kita lihatlah ke depannya. Ini posisi begitu, si Jerome Powell, Mbak Jerome ini sebenarnya ya dia kayak angin aja, angin lagi tiup ke barat, nanti bisa tiba-tiba balik lagi tiup ke selatan. Nah, itu dia gitu. Jadi lihat nanti arah angin dia aja gitu. Oke. Jadi begitu aja pembahasan video di hari Kamis malam Jumat ini. Salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.